Oke. Apa kabar suamiku? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Habis bangun lagi yang di rumah juga yang semangat ya. Apa kabar suamiku? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes. Ya, kita mau siapkan diri, kita mau memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, kita nyanyikan pujian Bapakku dan semuanya berdiri, ayo. Bapakku datang padamu, mengucapkan syukur atas kasih anugerah yang setiap hari. Bapakku datang padamu, berikan pujian syukur atas kasih anugerah-Mu yang setiap hari. Pagi-pagi, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita lagi ya, dengan sungguh-sungguh dari terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, siang hari, sore dan malam hari, hatinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan, kalau minggu boleh ada sebagaimana Tuhan, itu semuanya terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Terima kasih buat perlindungan Tuhan Yesus. Tuhan, kita Tuhan kami Tuhan mau memulai ibadah kami. Tuhan tolong Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan urapi kami semua. Urapi anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah sekolah minggu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami. Kami dasar nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus kami. Haleluya. Amin. Semuanya tetap bangkit berdiri. Kita mau menaikkan
Tuhan. Hari ini semuanya nyanyi ya. Yang di rumah juga yang semangat. Kita semuanya bagi sendiri. Semua sakit hilang, semua yang sedih, yang susah, jadi senang. Siapa Tuhannya? Tuhan Yesus. Yes. Kita naikkan pujian lagi. Yesus pokok.
Yesus kokoh. Kalau mendengarkan firman Tuhan, semuanya bangkit berdiri, matanya ditutup. Kita bersikap yang baik ya, sikap berdoa ya. Kita naikkan pujian. Firman-Mu berkata.
Kebutuhan mereka
kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Selamat kami. Haleluya, semua yang percaya berkata, amin. Adik-adik, kita mau foto dulu ya. Yuk. Oh, foto. Foto. Ayo foto. Ayo, sini. Bisa nggak? Ayo, situ. Rafael. Ini udah foto dulu. Ayo foto dulu sebelum mendengarkan firman. Ayo, sebentar. Semuanya udah. Naomi depan. Terus aku di mana? Yang di gereja agak majuan aja. Luni majuan. Luni majuan. Nah, biar kelihatan. Karlin maju, kelihatan nggak? Naomi nggak kelihatan ya? Bentar, agak get. Itu siapa? Kak Cica nggak kelihatan. Kakak nggak kelihatan. Pindah ke sebelah Christine aja tuh lebih lega. Kenapa, Kak? Pindah ke sebelah Christine yang lega. Kalau di situ nggak kelihatan. Siapa? Kak Cica. Kenapa, Dek? Udah berdirinya di sebelah Christine biar kelihatan. Ah, ya. Ya, 1, 2, 3. Cisaunya mana? Nah, 1. Lagi. 1. 1, 2, 3. Dah. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar sekolah minggu? Wah, biasa. Sudah siap? Yes. Semuanya bersuka cita pagi hari ini. Mana suaranya di gereja? Haleluya ya. Pagi hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang bersyukur. Apa? Bersyukur. Kita buka dalam firman Tuhan di Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Ya, saya ulangi lagi. Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Semua dengar nggak ya? Oke, saya bacain ya. Judulnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki sebuah desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami."
Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Adik-adik, cerita ini mungkin sudah pernah dengar ya. Jadi di sini ada orang yang sakit kusta. Siapa yang tahu sakit kusta itu sakit apa ya? Kalau sakit kusta di zaman dulu ya, itu kulitnya jadi warnanya putih semua. Lalu penyakit ini penyakit yang berbahaya. Jadi kalau sekarang kan yang penyakit berbahaya adalah COVID, corona ya. Kalau zaman Nabi, zaman Yesus itu penyakit yang berbahaya itu adalah kusta. Kenapa kok berbahaya? Karena bisa menular ya, penyakitnya bisa menular. Udah gitu, penyakit kusta ini kalau sudah parah, dia akan menyebabkan kehilangan anggota tubuhnya. Misalnya kalau jarinya kena, ya jari tangannya kena kusta, maka jarinya itu bisa copot, ya entah jempolnya copot, telunjuknya, jari-jarinya bisa copot. Jadi penyakit ini sangat ditakutin. Katanya penyakit ini adalah penyakit kutukan. Jadi orang yang kena kusta, mereka tidak boleh tinggal bersama-sama dengan orang-orang lain. Mereka diasingkan di dalam hutan, ya. Jadi kasihan sekali ini orang-orang kusta. Pada suatu hari Tuhan Yesus bertemu dengan orang kusta. Semuanya ada berapa, Nak? Ada 10. Wah, bukan cuma 1, tapi ada 10. Jadi ada banyak ya. Mereka menemui Tuhan Yesus, tapi mereka nggak berani dekat-dekat karena takut nular ya. Mereka teriak-teriak, "Tuhan Yesus, kasihanilah kami," ya. Jadi mereka merasa menderita. Udah lama nggak bisa kumpul dengan orang lain. Jadi mereka berteriak-teriak, "Tuhan, tolong kami, sembuhkan kami." Lalu Tuhan Yesus memiliki belas kasihan ya. Tuhan Yesus perintahkan apa, Nak? Di dalam ayat 14, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam," ya. Kalau secara manusia, orang pasti ketika dia kena kusta, dia pasti aduh, lagi sakit begini masa saya suruh menemui imam-imam. Imam-imam itu siapa? Imam-imam itu pendeta ya. Disuruh pergi menemui pendeta. Tapi dengar-dengaran, mereka taat ya. Jadi Tuhan Yesus perintahkan mereka untuk menemui imam-imam. Kalau mereka sudah bertemu ya, nanti mereka akan menjadi apa? Tahir. Tahir itu apa, Nak? Tahir itu sembuh ya. Sementara mereka di tengah jalan, jadi karena ketaatannya, tiba-tiba mereka menjadi tahir, mereka menjadi sembuh. Belum ketemu sama pendeta, mereka sudah menjadi sembuh. Jadi kalau kita taat kepada Tuhan, walaupun kita belum melakukan apa yang Tuhan mau, kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan menjawab. Ya, mereka menjadi mengalami kesembuhan dengan ajaib. Nah, dari 10 orang kusta ini, kira-kira cuma ada berapa orang yang
ingat, wah, saya kok jadi sembuh ya? Saya harus berterima kasih, harus bersyukur. Dari 10 orang kusta itu ternyata cuma ada satu. Aduh, kesian deh. Ya, cuma satu. Aduh, kok gimana sih kok cuma satu orang ini yang ingat sama Tuhan ya? Ayat 15 dibilang, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, jadi dia lihat, aduh sembuh, wah badanku sudah tidak lagi putih-putih. Kalau putih-putih itu berarti kena kusta ya. Wah udah normal lagi, jari-jarinya keluar, sudah tidak buntung lagi. Yang nggak punya jempol, tiba-tiba keluar jempolnya ya. Mereka ini bersukacita karena sembuh ya. Tapi cuma ada satu orang yang bersyukur. Dia bilang, aduh aku sembuh, ore, 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 ore. Lalu dia memuliakan Tuhan dengan suaranya nyaring. Dan tidak berhenti sampai di situ saja. Dia berangkat menemui siapa? Menemui Tuhan Yesus. Ayat 16. Lalu tersungkur. Tersungkur itu apa nak? Tersungkur itu sujud menyembah ya. Di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Kalian tahu nggak orang Samaria itu apa? Orang Samaria itu pada zaman Yesus itu dianggap sebagai orang yang nggak boleh bertemu dengan orang Yahudi ya. Mereka dianggap musuh. Tapi justru orang inilah yang berterima kasih pada Yesus ya. Anak-anak, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus selalu mengucap syukur, harus berterima kasih ya. Jadi anak yang hormat pada orang tua. Kalau orang tua sudah memberi kita makan, sudah melahirkan kita, sudah mengurus kita, papa, mama, kita harus berterima kasih pada orang tua. Siapa yang sudah berterima kasih sama mama papanya? Ayo. Siapa yang lupa? Suka marah-marah sama papa mamanya. Nggak enak nih makanannya mama. Masakan mama ini terus, bosen. Itu namanya nggak mengucap syukur. Suka ngambek, ya kan? Nggak mau berterima kasih. Adik-adik, mulai hari ini dirubah ya. Yang nggak suka mengucap syukur, yang suka marah-marah, suka ngomel, minta Tuhan ubahkan. Tuhan Yesus, beri kami hati yang selalu bersyukur. Nggak boleh suka marah ya. Kita harus berterima kasih pada siapa? Bukan cuma pada orang tua kita, pada orang lain ya, pada guru-guru kita, pada supir yang mengantar kita ya. Kadang-kadang kita naik apa? Naik beca, berterima kasih sama abang beca. Naik taksi, berterima kasih sama tukang taksinya, supir taksi. Kalau ada pembantu yang menolong di rumah, berterima kasih sama pembantu yang sudah menolong kita ya. Jangan lupa untuk selalu berterima kasih karena kita sangat bersyukur, kita sangat diberkati oleh mereka ya. Adik-adik mau nonton video enggak? Hah? Mau nonton video enggak? Ini tentang orang Samaria ya. Sebentar Kakak Epen mau puterin filmnya ya. Kak Epen, sudah siap belum? Udah, bentar ya. Ya. Sebelum diputarkan, saya bacakan Ibrani 13 ayat yang ke-15 ya. Firman Tuhan mengatakan, Ibrani 13 ayat 15. Coba dibuka. Acael bisa buka enggak Ibrani 13 ayat 15? Minta tolong sama Kakak Dian. Ibrani 13 ayat 15. Judul firman-Nya Tuhan mengatakan, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur
kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Jadi ucapan bibir kita harus selalu memuliakan nama Tuhan, ya. Mulut kita ini dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, Kakak Evan, siap? Siap? Siap, Ci. Oke. Selamat menonton. Komik Alkitab Anak 10 Orang Kusta. Sumber Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berjalan melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Tiba-tiba, datanglah 10 orang kusta, berdiri agak jauh memanggil Tuhan Yesus. 10 orang kusta itu ingin disembuhkan lalu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Zaman dulu, hanya para imam yang bisa menentukan apakah orang kusta itu sembuh atau belum. 10 orang kusta itu percaya kepada Tuhan Yesus dan akan melakukan perintah Tuhan Yesus. Lalu 10 orang kusta itu cepat-cepat pergi, berlari menuju ke bait Allah. Tiba-tiba, di tengah perjalanan, penyakit kusta di tubuh mereka semua menjadi hilang. Kulit mereka yang rusak karena kusta sekarang menjadi sehat kembali. Dan 9 orang yang sudah sembuh itu kemudian pergi, tetapi hanya 1 orang yang ingat kepada Tuhan Yesus. Seorang itu pergi kembali kepada Tuhan Yesus, sambil memuji Tuhan dengan suara nyaring. Orang Samaria itu tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Kemudian Tuhan Yesus bertanya, "Di manakah yang ke-9 orang itu?" Tuhan Yesus berkata, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ayat hafalan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Puji Tuhan, ya. Filmnya singkat, tapi saya percaya anak-anak sudah mengerti ya. Sekarang kita mau berdoa sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ayo tutup matanya, kita mau berdoa bersama-sama ya. Om Semi boleh nggak pimpin doa? Mana Om Semi? Halo? Ada Om Semi nggak ya? Wah, nggak ada suaranya. Ayo kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Bapak, ajar pada kami semua menjadi anak-anak yang selalu tahu mengucap syukur. Anak-anak yang taat, anak-anak yang selalu berterima kasih, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada orang-orang di sekitar kami yang telah menolong kami. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang selalu Tuhan memuliakan nama-Mu melalui ucapan bibir kami. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua masing-masing, anak-anak sekolah minggu di rumah. Tuhan berikan kesehatan, berkat-berkat yang baru, hikmat akal budi. Di dalam sekolah mereka boleh berhasil untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati orang tua kami, papa mama, kakak adik, semua saudara-saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami, dan kami boleh selalu memuliakan nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Memberkati guru-guru sekolah minggu kami juga.
Dan kami rindu Tuhan untuk selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye. Dadah. Udah selesai? Udah. Oh, udah deh. Udah dulu. Dadah sama teman-temannya. Sampai jumpa. God bless you. Bye.